Negara hukum merupakan gambaran bentuk ideal yang dapat dipikirkan manusia, sekaligus dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kenyataan. Konsepsi bentuk negara ideal bagi tiap bangsa tidak selalu sama, sehingga pemahaman negara hukum tidak selalu sama bagi berbagai negara. Istilah negara hukum berasal dari bahasa Jerman, yaitu Rechtsstaat. Istilah ini berasal dari Robert von Moll dan merupakan ciptaan golongan Borgis yang ketika itu kehidupan ekonominya sedang meningkat, sedangkan kehidupan politiknya sedang menurun. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, yang menjamin keadilan bagi warganya. Konsep negara hukum itu sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sementara menurut Undang-Undang Dasar 1945, negara hukum adalah negara yang berdasarkan kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara hukum berlandaskan pada kedaulatan hukum, di mana hukum menjadi otoritas tertinggi. Dalam konteks ini, negara dianggap sebagai subjek hukum, yang berarti negara memiliki tanggung jawab hukum. Jika negara melanggar hukum, ia dapat diadili. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan pentingnya supremasi hukum dan akuntabilitas negara dalam sistem hukum. Yang kedua, ciri-ciri negara hukum. Ada 13 ciri-ciri negara hukum, yaitu yang pertama, supremasi hukum atau supremasi of law, yaitu hukum menjadi kekuasaan tertinggi yang mengatur segala tindakan warga dan pemerintah. Yang kedua, persamaan dalam hukum atau equality before the law, yaitu semua orang diperlakukan sama di depan hukum tanpa pengecualian. Yang ketiga yaitu asas legalitas atau due process of law, yaitu tidak ada orang yang boleh dihukum tanpa dasar hukum yang jelas dan proses yang sah. Yang keempat yaitu pembatasan kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah dibatasi agar tidak sewenang-wenang, biasanya melalui konstitusi. Yang kelima, ada organ-organ campuran yang bersifat independen. Lembaga negara memiliki fungsi yang berbeda dan bekerja secara independen seperti KPK atau Ombudsman. Yang keenam yaitu peradilan bebas dan tidak memihak, yaitu hakim bebas dan dari tekanan dan dapat memutus perkara secara adil. Yang ketujuh, peradilan tata usaha negara, yaitu warga bisa menggugat tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum administrasi. Yang kedelapan yaitu peradilan tata negara atau constitutional court, yaitu Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Yang kesembilan yaitu perlindungan hak asasi manusia. Negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum. Yang kesepuluh yaitu bersifat demokratis, yaitu kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan sesuai prinsip demokrasi. Yang ke-11 yaitu berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, yaitu negara hukum juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang ke-12 yaitu transparansi dan kontrol sosial, yaitu pemerintah terbuka dan bisa diawasi oleh masyarakat. Yang ke-13 yaitu berketuhanan yang Maha Esa, yaitu hukum dan penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Negara hukum. Apa sih itu negara hukum, teman-teman? Negara hukum ialah negara yang dimana konsepnya berlandaskan pada hukum yang berlaku, dimana hukum yang berlaku ini sebagai dasar untuk mengelola negara, menjamin keadilan dan supremasi hukum. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan konsep atau sistem ini, yang dimana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Kemudian ada 5 ciri atau indikator pendukung atau menjadi ciri utama dari sebuah negara yang berlandaskan atau menerapkan konsep hukum. Di Indonesia sendiri terdapat 5 poin yang menjelaskan indikator negara hukum ini. Yang pertama, supremasi hukum, di mana seluruh warga negara, baik yang memiliki jabatan ataupun tidak, yaitu tidak ada yang kebal terhadap hukum. Dalam hal ini semuanya sama, semua berhak mendapat hukum, berhak
wajib menjalankan hukum yang ada. Kemudian perlindungan hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia di Indonesia sendiri sangat dijunjung tinggi yang diatur dalam pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Indonesia sendiri dibagi 3, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang dimana ketiga poin ini adalah bagian dari trias politika. Kemudian yang keempat, peradilan yang merdeka. Kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat independen untuk menjamin keadilan dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan manapun, sebagaimana definisi dari konsep negara hukum itu sendiri dan poin pertama yaitu supremasi hukum. Kemudian konstitusi sebagai dasar negara. Konstitusi sebagai dasar negara yaitu Indonesia sendiri adalah negara yang berkonstitusi atau memiliki aturan mendasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri didasari oleh 5 dasar, yaitu Pancasila. Penegakan hukum adalah proses penerapan aturan hukum oleh aparat yang berwenang untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap individu atau entitas mematuhi hukum yang berlaku sehingga tercipta masyarakat yang adil dan tertib. Penegakan hukum melibatkan beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, norma hukum, yaitu aturan atau perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. Yang kedua yaitu aparat penegak hukum, yaitu lembaga dan individu yang bertugas menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga, masyarakat, yaitu pihak yang diharapkan mematuhi hukum dan berperan dalam pengawasan serta pelaporan pelanggaran. Yang keempat, budaya hukum, yaitu kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Nah, penegakan hukum dapat dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, penegakan hukum preventif, yaitu upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum seperti sosialisasi hukum, pendidikan masyarakat, dan patroli keamanan. Yang kedua yaitu penegakan hukum represif, yaitu tindakan yang diambil setelah pelanggaran hukum terjadi, seperti penyelidikan, penangkapan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, yaitu yang pertama korupsi, seperti praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum yang merusak integritas dan kepercayaan publik. Yang kedua, intervensi publik, seperti campur tangan pihak-pihak yang dapat mempengaruhi independensi penegak hukum. Yang ketiga, kurangnya sumber daya seperti keterbatasan anggaran, fasilitas, dan personel yang memadai untuk menjalankan tugas secara efektif. Yang keempat yaitu budaya hukum yang lemah, seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Nah, beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum yaitu yang pertama, reformasi hukum, yakni memperbaharui dan menyempurnakan perundang-undangan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, peningkatan profesionalisme aparat, yaitu memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dan meningkatkan kompetensi dan integritas. Yang ketiga yaitu pemberantasan hukum, seperti menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku korupsi, termasuk di kalangan aparat penegak hukum. Yang keempat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yakni mengadakan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat untuk menumbuhkan budaya hukum yang kuat. Apa itu aparat penegak hukum? Aparat penegak hukum adalah lembaga atau individu yang memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, serta memberikan keadilan dalam suatu negara. Adapun beberapa fungsi aparat penegak hukum, yang pertama ada menegakkan hukum dengan mencegah dan menindak pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua ada menjaga ketertiban dan keamanan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan dan gangguan keamanan. Yang ketiga ada menyelesaikan sengketa hukum dengan mengadili dan memberikan keputusan hukum yang adil berdasarkan bukti dan peraturan.
Yang keempat ada melindungi hak asasi manusia dengan memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum. Yang terakhir adalah memberikan efek jerah dengan menjalankan hukum yang sesuai agar masyarakat memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum. Selanjutnya, jenis-jenis aparat penegakan hukum. Yang pertama ada polisi yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penyelidikan awal dalam kasus kriminal, menindak pelaku kejahatan dan mencegah tindak kriminal. Yang kedua ada jaksa, bertindak sebagai penuntut umum dalam persidangan pidana, mengajukan tuntutan umum terhadap tersangka berdasarkan bukti yang ada, melaksanakan putusan pengadilan dan eksekusi hukum. Ketiga ada hakim, memimpin jalannya persidangan, menilai bukti dan memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku, dan menjaga keadilan dan memberikan hukuman yang sesuai. Selanjutnya ada pengacara, memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau korban, membela hak-hak klien dalam persidangan, dan berperan dalam penyelesaian perkara hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Yang terakhir ada lembaga kemasyarakatan, menjalankan hukuman bagi terpidana dan membina narapidana agar bisa kembali ke masyarakat dengan baik.